Oke, ini dia Poco X3 GT. Salah satu smartphone yang awalnya dibeli buat review, tapi pada akhirnya saya malah kenakan dipakai sampai saat ini. Umur pemakaiannya juga udah mau 8 bulan. Pertama kali di unboxing dia masih pakai Android 11 dan sekarang udah pakai Android 12 dengan MIUI 13. Secara user experience, HP ini salah satu HP yang paling nyaman di kelas harga 4 jutaan dengan spek dan fitur yang lumayan mepet ke flagship level. Tapi pada akhirnya saya harus say goodbye sama smartphone dari Poco ini. Yuk simak videonya bareng-bareng. Tadi saya bilang say goodbye. Apakah karena HP ini jelek? Oh, tentu tidak. Prosesor MediaTek Dimensity 1100, memori 8 plus 256 GB, jenis storage-nya udah UFS 3.1, layarnya udah 120 Hz, speakernya udah dual stereo plus Dolby Atmos, baterai gede, charger speednya kenceng, dan jangan lupa jaringannya udah 5G. Ya, kalau di tempat kalian udah ada jaringannya ya. Jadi kalau dibilang jelek, ya enggak lah. Justru HP ini masih jadi salah satu HP rekomendasi kelas harga 4 jutaan. Powerful buat diajak kerja berat tapi tetap nyaman dipakai untuk kebutuhan rutinitas harian. Tapi sayangnya ada sedikit kabar buruk buat kalian yang masih pengen beli HP ini dengan status BNIB atau brand new in the box. Sepertinya Poco X3 GT statusnya udah discontinue. Jadi yang dijual sekarang cuma sisa-sisa stok aja. Perlu diingat saya lebih rekomendasiin kalian untuk beli memori 8 plus 256 GB. Kalau nggak dapat, saran saya say goodbye dan cari alternatif HP merek lain aja. Poco X3 GT sekitar 2 bulan yang lalu udah dapat update perdana MIUI 13 dengan base Android 12. Nah, di MIUI 13 itu beberapa user cerita ke saya. Katanya, "Bang, ini belum optimal." Meskipun saya pribadi ngerasa HP ini oke-oke aja. Kalian bisa cek video pembahasan update perdana MIUI 13 di link video di bawah atau di pojok kanan atas. Nah, belum lama saya cek lagi, ternyata udah muncul lagi software update lanjutan MIUI 13.0.2.0 dengan changelog security patch bulan Mei 2022 dan juga improvement di sistem stability. Terus gimana soal performa HP ini setelah update lanjutannya? Well, kalau saya rasain untuk pemakaian casual harian hampir nggak ada bedanya sama kayak pertama kali update MIUI 13. Di sini rasanya cuma optimalisasi UI yang tujuannya menjaga performa dan stability. Aktivitas scrolling, buka tutup aplikasi, dan touch response semuanya perfect, smooth banget dan nggak ada masalah berarti. Dari percobaan 5 kali tes berturut-turut AnTuTu benchmark versi 9 menggunakan mode performa, hasilnya cukup impresif. Skor awalnya tinggi banget di 684.000, terus turun sampai ke angka 605.000. Sementara untuk CPU throttling, selama 30 menit skornya ada di 85%. Cukup oke juga kan? Terakhir, wildlife stress test selama 20 menit, stability-nya juga mantap, 99,3%. Sebagai catatan, semua pengujian menggunakan mode performa di ruangan ber-AC. Suhunya sekitar 26 derajat Celcius dan untuk semua pengujian nggak terjadi gejala overheating. So kalau acuannya benchmark, Poco X3 GT ini masih oke banget di umurnya yang dekat 1 tahun. PR-nya ya apalagi kalau update software yang masih ketinggalan sama UI merek sebelah. Untuk pemakaian sebagian besar user, HP ini tentu aja masih overkill dan overpower kalau cuma sekedar dipakai scrolling, sosmed, browsing, dan entertainment. Jangankan X3 GT, HP 1 jutaan aja udah lebih dari cukup kalau buat gitu doang. Lain cerita kalau dipakai buat gaspol, misalnya gaming. Untuk tahu kayak gimana performa HP ini di umurnya yang udah 8 bulan, saya aktifin mode performa supaya power dan konsumsi baterai maksimalnya bisa lebih kelihatan. Buat user Mobile Legends, Poco X3 GT bisa bikin happy. MediaTek Dimensity 1100 udah bisa unlock setting mentok rata kanan alias ultra. Jadi gameplay di frame rate 120 fps-nya udah bisa dicicipin. Cuma emang di setting rata kanan kayak gini fluktuasi fps-nya nggak bisa mantang terus di 120 fps. Rata-rata bisa turun ke 100 fps bahkan ke 60 fps tergantung battle-nya lagi rame atau enggak. Setting rata kanan kayak gini juga bikin konsumsi baterainya lumayan banyak kepake. Sekitar 5%-an untuk satu match selama kurang lebih 15 menit. Rata-rata suhunya juga bisa naik ke 43 sampai 44 derajat Celcius.
Buat player PUBG Mobile juga termasuk aman. Setting favorit Smooth Extreme 60 fps atau SDR Ultra bisa dipakai sesuai kebutuhan. Sepanjang gameplay saya rasain FPS-nya bisa stabil 60 fps dan kadang-kadang turun di 57 fps kalau misalnya lagi ada banyak musuh. Fitur grafik boosting di game space lumayan bisa bikin grafis PUBG Mobile di Poco X3 GT bisa lebih jernih, walau kita taruhnya di posisi Smooth Extreme. Untuk konsumsi daya tahan baterai selama 20 menit, gameplay baterainya habis di 4% dengan suhu nyentuh di angka 41 derajat Celcius. Jadi adem-adem aja. Apex Legends Mobile setting yang didapat udah kayak flagship belasan juta. Bisa grafis Extreme HD dan framerate ultra. Di setting kayak gini gameplaynya maksimal bisa dapat di 60 fps. Gejala frame drop 40-50 fps masih suka kejadian di tengah dan di akhir-akhir game. Tapi ini tuh tipis-tipis dan kadang-kadang aja. Untuk touch delay, kalau suhunya mulai agak panas kadang-kadang masih muncul. Mungkin bisa jadi karena tempered glass yang saya pakai ini sensitivitasnya kurang bagus. Soalnya waktu di PUBG Mobile nggak ada masalah kayak gini. 15 menit gameplay, baterainya berkurang sekitar 5% dengan suhu yang lumayan hangat di 42 derajat Celcius. Sayang banget untuk di Genshin Impact, MIUI 13 terbaru ini masih cukup agresif ngelimit FPS di Genshin Impact. Dulu waktu masih di MIUI 12.5 Enhanced Edition saya masih ingat kalau setting high di Genshin Impact ini masih bisa tembus 50 fps. Karena masih di limit, otomatis saya lebih sering main pakai settingan medium dengan FPS maksimal yang kita bisa dapat di 45 fps. Gejala frame drop tentu aja masih ada, tapi nggak pernah ngedrop di bawah 30 fps. Jadi main di HP ini Genshin Impact masih sangat menyenangkan. Baterai yang dipakai untuk 15 menitan main cuma sekitar 5%. Suhu yang didapat juga lumayan kondusif, cuma sekitaran 42% aja. Ingat ya, ini pakai mode performa. Yap, dari performa gamingnya Poco X3 GT masih oke dan sanggup bersaing dengan HP-HP baru di kelas harga yang sama. Saya pribadi punya external cooling fan, tapi khusus di pemakaian Poco X3 GT rasanya nggak perlu sering-sering pakai cooling fan. Bisa jadi MIUI 13-nya emang lebih fokus kasih sesuatu yang balance antara performa dan stability. Belum sempurna tapi masih oke. Untuk di bagian kameranya saya pribadi nggak terlalu ngerasain adanya perbedaan signifikan dari Android 11 sampai di versi paling update ini. Mungkin karena Poco X3 GT emang nggak terlalu jualan soal kamera. Tapi tetap aja, buat di harga 4 jutaan kameranya masih potensial. Terutama untuk video recording kamera belakangnya yang bisa stabil di semua resolusi. Baik di 4K 30fps atau 1080p 60fps termasuk untuk kamera depannya. Kalau ini dia rekaman video Poco X3 GT, resolusinya di 1080p 30fps. Nah ini stabilizernya lumayan, tapi mungkin nggak sebaik kamera belakangnya ya. Sementara untuk hasil fotonya sampai di pemakaian saat ini kamera Poco X3 GT masih bisa saya bilang oke. Hampir di segala situasi baik kondisi cahaya yang proper sampai ke kondisi low light. Masih cukup sepadan hasilnya buat kamera di HP 4 jutaan. Nggak lebih dan juga nggak kurang. Spek baterai dan charger speed di Poco X3 GT masih bisa bersaing sama HP-HP baru rilisan 2022. Terus gimana performanya setelah hampir 8 bulan ini? Dari pemakaian saya, posisi baterai dari 10% ke full 100% butuh waktu sekitar 48 menit charging. Dalam keadaan HP menyala ya. Kalau mau yang lebih cepat tinggal di charge dalam keadaan HP mati. Sementara soal daya tahan baterai dibanding ROM sebelumnya saya juga nggak ngerasa adanya perbedaan yang signifikan. Kalau dipakai harian sambil sesekali ngegame, SOT 7 jam masih bisa didapat dan bisa aktif
nyaris 1 hari dengan sekali charge saja. So masih bisa memuaskan di umurnya yang udah masuk 8 bulan. Oke, di umurnya yang udah mau 1 tahun, ternyata Poco X3 GT performanya masih sangat memuaskan. Update terbaru menurut saya berhasil menjaga performa dan kestabilan HP ini. Untuk limiter FPS di beberapa game emang masih ada, tapi sama sekali nggak mengganggu kenyamanan dan gameplay. So buat yang cari smartphone powerful, HP ini kemungkinan besar bisa diandalkan untuk pemakaian jangka panjang. Apalagi kalau Xiaomi masih bisa kasih minimal 1 kali update OS ke Android 13 mendatang. Semoga aja. Tapi pada akhirnya saya harus tetap bilang say goodbye sama HP ini. Alasannya bukan karena HP ini jelek ya, tapi karena ya buat saya bosan aja. Buat yang berminat sama HP atau gadget X review dari channel ini, monggo dikepoin link pembelian yang udah saya taruh di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Buat yang mau ngobrol-ngobrol bisa follow juga Instagram Teknoza ID. Makasih semuanya, saya Stepian dan Teknoza ID out. Bye-bye.